Oke, baik. Oke, kita baru masuk nih ke tema kita malam hari ini. Ini agak juga sedikit ramai. Kalau pernyataan tadi dari 02 ya, ini belum apa-apa udah mau koalisi katanya. Maksudnya apa itu? Ya, jadi sebenarnya begini, ini adalah proses demokrasi dan kita berada di sebuah negara demokrasi. Tidak ada satupun ketentuan yang melarang kalau memang ada kubu-kubu tertentu yang ingin membangun koalisi. Tentu saja ini bagian dari demokrasi kita hari ini semakin dewasa. Nah, kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat, bahwa dewasa ini sesungguhnya kita telah memasuki era transparansi di mana rakyat bisa menilai baik paslon yang dipilih, terutama dari segi visi misi dan dari segi gagasan yang lebih penting. Keluarnya pernyataan itu kenapa? Ada rasa kekhawatiran kalau mulai nanti dikeroyok bareng-bareng nih 02? Sebenarnya bukan karena kekhawatiran ya, karena pernyataan tersebut awalnya kan justru dilempar oleh dari kubu 01 dan 03 yang memang mengakui terjalinnya komunikasi. Bahkan Pak Ganjar sendiri sempat nge-tweet skor 1-3 yang konon katanya sih adalah karena kekalahan timnas. Jadi mungkin ini adalah retorika-retorika yang justru dimulai oleh kubu 01 dan 03. Ya karena kita diminta pendapat ya kita juga bilang bahwa ini sah-sah saja jika sah-sah 01 saja. Dan 03 yang berkoalisi. Mas Rinto, emang ada rencana tuh berkoalisi 1 sama 3? Ini belum bertanding udah mau berkoalisi ini gimana ya? Kalau saya justru tindakan seperti ini adalah upaya dari segelintir orang untuk mendegradasi pertarungan. Jadi kan kan 01 ini selalu dipersepsikan sebagai kelompok yang radikal selama ini ya. Jadi ketika 03 dibunyikan, dianggap bersekutu, beraliansi dengan 01, maka itu dilakukan dalam rangka supaya pendukung 03 itu mundur pelan-pelan semua lalu berpindah ke kelompok yang lain. Jadi upaya isu-isu yang dibangun selama ini Siapa adalah... Siapa yang membangun isu ini menurut Anda? Karena kalau tidak salah muncul dari tim-tim masing-masing. Kan kita bisa baca kan? di media. Di media kan kita bisa baca. Apa yang salah dengan kalau Pak Anies dan Pak Ganjar berbicara setelah selesai kontestasi, perdebatan, nggak ada yang salah. Tapi justru itu digoreng sedemikian rupa ketika salaman atau duduk bareng lalu kemudian seolah-olah sudah terjadi sebuah aliansi yang akan bersekutu nanti untuk melawan 02. Padahal kan tidak sampai ke sana. Yang digoreng saat ini adalah seolah-olah 01 dan 03 itu akan bersekutu untuk menggempur 02. Pertanyaan saya, kan selama ini kan yang kita lihat 02 ini kan sudah sangat kuat sekali. Apakah moral menangnya ini dilatar belakangi juga ada sisi-sisi ketakutan ketika misalnya 01 dan 03 bersekutu? Berarti kan kemenangan dari segi survei kita lihat kekuatannya seperti apa, berarti itu kan isapan jempol belaka. Berarti tidak ada kekuatan itu. Juga, gitu nah, ya? Sebenarnya itu adalah kelemahan yang tersembunyi sebenarnya. Benar begitu. Nah, Mas seharusnya Rio? tidak harus begitu ya. Jadi kalau memang 02 memang merasa kuat, ya sudah lanjutkan tanpa harus khawatir kalau 01 dan 03. Saya rasa satu hal yang perlu kita garis bawahi ya. Ada diksi yang sangat berbahaya yang barusan dipakai, yaitu mencap kubu 01 sebagai kubu radikal. Kami ingin garis bawahi bahwa itu tidak pernah keluar dari kubu 02 dan justru kami menganggap baik Pak Anies maupun Pak Ganjar, keduanya merupakan putra terbaik bangsa. Dan jika kompetisi ini telah berakhir, siapapun pemenangnya, mari kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia demi Indonesia Emas 2045. Ini malah dibelain nih, nggak benar tuh cap kubu radikal, boleh dikomentarin sedikit nih. Sebenarnya soal persepsi ini kan adalah bukan menuduh seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan persepsi itu. Tetapi kita bisa baca, memang saya sampaikan tadi barusan soal persepsi itu. Tetapi saya tidak mengatakan ada sekelompok partai atau capres tertentu yang melemparkan isu itu. Tetapi kita bisa baca di media sosial, di mana-mana itu ada gerakan itu. Saya mau tanya sedikit, tapi bukannya memang ada dimulai komunikasi dari pihak 01 ke pihaknya 03? Oleh timnas sendiri. Iya baik, saya justru tadi mengikuti perdebatan dan saya justru mengusulkan ya. Ada baiknya bahwa sisa waktu yang ada ini, mari kita sama-sama manfaatkan untuk menggali ide dan gagasan dari setiap capres yang ada. Sedikit tadi soal bagaimana komunikasi politik yang terbangun, itu adalah hal yang sangat normal dalam proses demokrasi.
di negara Republik Indonesia siapa saja boleh saja berkomunikasi. Saya justru ingin menggarisbawahi bagaimana kemudian komunikasi politik yang sempat terjalin dan dalam kondisi yang seperti ini gitu, itu ternyata membuat sebagian kelompok akhirnya panas gitu ya. Ini kenapa? Ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk kita semua dan mari kita sama-sama cermati dan publik rasanya bisa menilai apa yang sedang diusung oleh calon pemimpin-pemimpinnya, bagaimana calon pemimpinnya merespon situasi yang ada, bagaimana etika itu dijaga, dan bagaimana kita bisa menjaga proses ini jadi bermakna buat kita semua. Tapi rasanya juga nggak terlalu heran kalau pihak 02 menyatakan 1 sama 3 akan koalisi. Karena kan Pak Sudirman Said sendiri sempat membuka kan omongan untuk berkoalisi atau bukan berkoalisi sih, tapi untuk membangun komunikasi dengan pihak 03. Iya, itu kembali lagi dengan statement saya tadi di awal, Mbak. Ini kita adalah kontestasi ya, pemilih presiden yang sudah kita tunggu selama 5 tahun. Kalau tadi bahasanya tentang komunikasi elit politik saja, rasanya publik kasihan, Mbak. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang sedang menunggu pemimpinnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada, atas harga bahan pokok yang mahal, atas pendidikan yang belum baik, atas akses kesehatan yang masih terbatas. Mari kita sama-sama justru lebih dalam membedah bagaimana capres dan cawapres menyampaikan ide dan gagasannya dibandingkan hanya terjebak dalam isu-isu elit belaka yang ujungnya kita tahu. Ini kan ya soal kedewasaan politik dan bagaimana kemudian para elit politik melihat ini sebuah ada yang nggak dewasa dalam berpolitik. Ya, saya tidak mengatakan itu langsung, tapi rasanya ada yang cukup panas dengan komunikasi yang terjadi kan. Oke, benarkah demikian? Sebagai pengamat boleh dikomentari nanti. Nanti dijawab. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.